Yes sir! Yeehaw! Halo saudara-saudara dalam Kristus, selamat jumpa lagi melalui channel Komunitas Mal. Pada sesi kali ini kita akan membicarakan topik mengapa hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan. Hukum Taurat adalah perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel baru saja keluar dari Mesir, dari perbudakan di Mesir, maka Allah memberikan hukum Taurat kepada mereka ketika mereka ada di Bukit Sinai. Kata perjanjian adalah ada dua pihak yang setuju untuk melakukan aturan yang telah ditetapkan. Nah, jadi hukum Taurat itu adalah perjanjian. Seperti yang telah dijelaskan, adalah perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Itu bisa kita baca di dalam Keluaran pasal 19 ayat 8. Dalam Keluaran pasal 19 ayat 8 mengatakan seperti itu. Keluaran pasal 19 ayat 8. Kita akan membaca mulai dari ayat 7 dan ayat 8. Bunyinya demikian. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa menyampaikan jawaban bangsa itu kepada Tuhan. Nah, hukum Taurat ini juga disebut adalah perjanjian lama. Kenapa disebut perjanjian lama? Itu bisa kita baca dalam Ibrani pasal 8 ayat 8 dan 9. Nah, kita baca Ibrani pasal 8 ayat 8 dan 9 mengatakan demikian. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Ayat 9. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Dari bacaan ini dijelaskan bahwa ayat 8 Allah memberikan janji bahwa mereka akan diberikan perjanjian baru. Sedangkan pada ayat 9 mengatakan perjanjian yang diberikan kepada nenek moyang bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir itu telah mereka telah mereka ingkari ya. Jadi Allah mengatakan itu bahwa mereka telah ditolak oleh Allah. Oleh sebab itu hukum Taurat atau perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel ini disebut perjanjian lama. Karena nanti akan ada perjanjian baru. Kapan perjanjian baru itu dimulai? Nanti kita akan melihat sebentar ya. Nah, hukum Taurat kalau kita melihat adalah perjanjian lama, dan hukum Taurat ini bersyarat. Karena hukum Taurat itu Allah meminta semua manusia yang berada di bawah hukum Taurat itu harus melakukan. Lain dengan hukum kasih atau hukum Kristus, atau lain dengan perjanjian baru. Perjanjian baru atau hukum Kristus itu tidak bersyarat. Kalau ada syaratnya hanya karena percaya. Nah, jadi tidak melakukan. Jadi perjanjian baru itu tidak ada syarat untuk melakukan.
hanya karena menerima, hanya karena percaya. Nah, mengapa hukum Taurat diberikan Allah kepada manusia? Kita bisa melihat bahwa sebenarnya hukum Taurat itu diberikan ke manusia karena pelanggaran yang dibuat oleh manusia atau karena dosa-dosa. Hukum Taurat itu diberikan Allah kepada Musa itu ada 2.500 tahun dari Adam sampai dengan Musa. Jadi sebelum itu ada 2.500 tahun itu tidak ada hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu diberikan untuk mengatur hubungan sosial antara sesama manusia. Hukum Taurat juga itu mengatur tentang moral manusia. Hubungan Taurat juga itu mengatur hubungan dengan manusia dengan Allah, bagaimana manusia itu beribadah. Nah, hukum Taurat itu juga diberikan kepada manusia. Kalau kita baca dalam Roma 3 ayat 19, itu dikatakan supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia berada di bawah penghukuman. Jadi sebenarnya hukum Taurat itu sebenarnya untuk menyumbat setiap mulut, seluruh dunia. Jadi bukan hanya untuk orang-orang Israel, tapi seluruh dunia. Karena kata seluruh dunia di sini pada Roma 3 ayat 19 itu menyangkut semua orang, bukan hanya bangsa Israel, sekalipun ayat ini mengatakan bahwa hukum Taurat itu ditujukan kepada bangsa Israel. Selanjutnya kita melihat bahwa hukum Taurat itu diberikan supaya manusia mengenal dosa. Itu yang dikatakan dalam Roma 3 ayat 20. Nah, saya memberikan ilustrasi kalau kita memasak, karena masih banyak orang yang memasak dengan memakai kayu, itu di desa-desa biasanya. Tapi dahulu memang semua orang memasak melalui kayu bakar, karena dulu tidak ada kompor, tidak ada kompor gas seperti yang kita pakai sekarang ini. Nah, jadi kalau orang itu memasak, seringkali dia tidak sadar arang yang ada di tangannya itu diusapkan ke mukanya, sehingga itu nanti disadarinya ketika dia datang di depan kaca. Karena bukankah semua orang, itu hampir semua orang setiap hari datang di depan kaca untuk melihat penampilannya, apakah sudah baik atau tidak. Nanti kalau ada arang di depan akan ketahuan kalau ada arang. Nah, itulah hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan Allah supaya manusia bisa tahu bahwa dia itu orang berdosa, supaya dia tahu itu banyak dosa. Itulah maksud hukum Taurat itu diberikan Allah kepada manusia. Nah, selanjutnya hukum Taurat itu diberikan Allah untuk menuntun kita datang kepada Kristus. Itu yang dikatakan dalam Galatia 3 ayat 24. Mari kita baca ayat 24. Galatia 3 ayat 24 mengatakan demikian. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi hukum Taurat menurut ayat ini mengatakan bahwa saya ulangi, bahwa hukum Taurat itu adalah penuntun. Kalau bahasa Inggris bilang schoolmaster. Schoolmaster itu yang dikatakan dalam Galatia 3 ayat 26. Dikatakan our schoolmaster to bring us to Christ.
that we might be justified by faith. Jadi hukum Taurat itu membawa kita kepada Kristus supaya kita bisa dibenarkan karena iman. Itulah maksud hukum Taurat diberikan. Nah, selanjutnya kita bisa melihat di dalam Galati 3 ayat 23 mengatakan demikian. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi kita lihat bahwa hukum Taurat itu sebenarnya mengawal kita, menjaga kita. Dan hukum Taurat itu mengurung kita. Nah, itu sama dengan seseorang kalau dia melakukan pelanggaran dan dia ditangkap oleh polisi dan dia dikurung di sel atau ditaruh di dalam penjara, katakanlah pelanggarannya adalah satu pelanggaran yang besar sehingga dia dihukum hukuman mati. Nah, apa yang bisa diharapkan? Tentu yang diharapkan hanyalah gerasi dari presiden. Nah, Allah juga memberikan kepada kita manusia itu gerasi. Karena sebenarnya semua manusia sudah berada di bawah penghukuman. Itulah yang dikatakan oleh Yohanes pasal 3 ayat 18. Karena semua orang pada umumnya adalah orang tidak percaya pada awalnya. Nanti kemudian setelah dia percaya kepada Yesus, maka dia tidak berada lagi di bawah hukuman. Kalau dikatakan percaya kepada Yesus, maksudnya percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib karena memikul hukuman dosa kita. Jadi hukum Taurat itu mengawal dan mengurung kita manusia sampai iman itu datang. Itulah salah satu tujuan hukum Taurat itu diberikan kepada kita. Kalau kita membaca dalam Galati 3 ayat 22 mengatakan demikian. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Jadi kita lihat, kitab suci yang dimaksud di sini adalah hukum Taurat. Jadi, hukum Taurat telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Kenapa? Karena dengan adanya kitab suci, dengan adanya hukum Taurat ini, maka kita menjadi tidak berdaya. Karena hukum Taurat akan menyatakan kepada kita, tidak mungkin kita akan selamat dengan ketaatan kita. Galati 3 ayat 10 mengatakan, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Coba bayangkan kalau disebut setia itu yang bagaimana? Berapa kali melanggar sehingga disebut tidak setia? Cukup satu kali. Satu kali saja kita melanggar perintah Taurat yang aturannya ada 613, maka kita dinyatakan harus dihukum. Itu yang dikatakan juga oleh Yakobus 2 ayat 10 yang mengatakan, barang siapa melakukan seluruh perintah tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah kepada seluruhnya. Ayat itu mengatakan satu kali saja kita melakukan pelanggaran, maka Allah menyatakan kita sudah melanggar seluruh perintah Allah dan harus dihukum di lautan api selama-lamanya. Nah, kita terus ya. Itu juga dikatakan oleh Alkitab dalam Roma 11 ayat 32. Coba kita lihat Roma 11 ayat 32. Dalam Roma 11 ayat 32 mengatakan begini. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan,
supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Jadi ayat ini mengatakan Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan. Nah, kita lihat bahwa Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, atau hukum Taurat itu, atau firman Allah itu telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan. Jadi dengan hukum Taurat itu kita bisa melihat bahwa sebenarnya kita itu tidak taat. Bukan Allah yang membuat kita berdosa, bukan Allah yang membuat kita tidak taat, tapi aturan-aturan yang diberikan Allah itu yang membuat kita sadar bahwa kita itu orang berdosa, tidak layak untuk berdiri di hadapan Allah. Karena Allah itu sempurna. Allah hanya mau menerima orang yang sempurna, yang tidak ada dosa, untuk bisa diterima oleh Allah. Nah, bagaimana untuk kita bisa diterima Allah? Nanti kita akan melihat nanti penjelasannya. Selanjutnya kita melihatnya. Hukum Taurat itu baik. Hukum Taurat itu suci. Atau hukum Taurat itu kudus. Itu yang dikatakan oleh Roma 7 ayat 12. Roma 7 ayat 12 mengatakan demikian. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Jadi hukum Taurat itu kudus, hukum Taurat itu benar, hukum Taurat itu baik. Yang tidak benar, yang tidak kudus, yang tidak baik adalah manusianya, hukumnya yang tidak baik. Selanjutnya kita lihat ya. Hukum Taurat itu tidak sempurna. Itu yang dikatakan oleh Ibrani 7 ayat 19. Kita lihat Ibrani 7 ayat 19. Apa yang dikatakan di sana? Dikatakan seperti berikut. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Apa pengharapan kita? Yaitu Yesus Kristus. Lebih khusus lagi, apa yang Yesus lakukan, yaitu Dia telah taat sampai mati di kayu salib, dan Dia telah taat sebagai pengganti kita, sehingga di mata Allah melihat kita adalah orang yang taat. Yesus juga mati di kayu salib untuk membayar dosa kita, karena kita tidak dapat membayar dosa-dosa kita. Terus, hukum Taurat itu tidak sempurna, itu juga di dalam Ibrani pasal 10 ayat 1. Ibrani pasal 10 ayat 1 mengatakan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat itu tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi orang-orang yang mengambil bagian dalam melakukan perintah-perintah Allah dalam hal ini adalah hukum Taurat, itu tidak menjadi sempurna. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa hukum Taurat itu tidak dapat memberikan hidup yang kekal. Mengapa hukum Taurat tidak dapat memberikan hidup kekal? Dalam Roma pasal 10 ayat 1-3 dikatakan bahwa Paulus berdoa untuk bangsanya, menginginkan supaya bangsanya, yaitu bangsa Israel, untuk diselamatkan. Di dalam ayat 2 dari Roma pasal 10 ayat 2, dia mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Jadi mereka sungguh-sungguh melakukan perintah-perintah Allah. Tetapi ayat 3 mengatakan mereka menolak kebenaran Allah karena mereka mau memberikan kebenaran sendiri melalui ketaatan mereka. Jadi ketaatan kepada hukum Taurat itu tidak menjadikan
seorang itu benar, tidak menjadikan seorang itu memiliki hidup kekal. Jadi hukum Taurat tidak dapat memberikan hidup yang kekal. Mari kita lihat dalam Galatia pasal 3 ayat 21. Galatia pasal 3 ayat 21 mengatakan demikian. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji Allah? Kali-kali tidak, sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Saya ulangi lagi ya, di bagian B. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Hukum Taurat tidak membuat seseorang menjadi benar, dan hukum Taurat tidak memberikan kehidupan kepada pelaku-pelaku Taurat. Itulah yang dikatakan dalam Galatia 3 ayat 22 ini. Kemudian kita melihat hukum Taurat itu bertentangan dengan iman. Itu yang dikatakan oleh Galatia 3 ayat 12. Galatia pasal 3 ayat 12 mengatakan begini. Kristus, saya ulangi, Galatia 3 ayat 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi orang yang melakukan perintah-perintah yang tertulis dalam hukum Taurat, itu sebenarnya mereka orang-orang yang tidak beriman. Mengapa? Karena dari dahulu, dari perjanjian lama, sampai sekarang pada perjanjian baru, orang selamat hanya karena iman, hanya karena percaya. Itu yang dikatakan oleh Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 13 yang mengatakan demikian. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan oleh karena namanya. Jadi para nabi, semua nabi yang ada di perjanjian lama, itu bersaksi tentang dia, tentang Mesias mereka. Karena pengharapan orang Israel adalah Mesias. Tetapi ketika Mesias datang, mereka menolak dia. Sehingga janji kepada mereka untuk mendapat perjanjian baru itu tertunda. Itu nanti mereka nikmati perjanjian baru, nanti berlaku bagi mereka. Itu nanti pada masa Tuhan Yesus datang kedua kali, ketika Yesus memerintah di Yerusalem sebagai raja di kerajaan 1000 tahun. Karena janji kerajaan bagi Israel itu ada banyak sekali dalam perjanjian lama. Sampai juga di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6, murid-murid Tuhan Yesus masih menanyakan tentang kerajaan yang dijanjikan itu. Hukum Taurat merangsang orang untuk berbuat dosa. Itu yang firman Tuhan katakan. Dalam Roma 5 ayat 20 mengatakan, hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran semakin banyak. Mari kita melihat terus ya. Dalam mengapa Allah memberikan hukum Taurat, itu bisa kita lihat selanjutnya dikatakan hukum Taurat tidak dapat menghasilkan kebenaran. Roma 3 ayat 20 mengatakan demikian. Maka tidak seorang pun dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi kita mengenal dosa karena ada hukum Taurat. Kita tahu bahwa kita orang berdosa karena ada hukum Taurat. Jadi hukum Taurat atau perjanjian lama itu sebenarnya untuk memberikan kepada kita pengetahuan bahwa kita itu orang berdosa. Bukan berarti karena itu perjanjian lama sehingga tidak perlu dibaca, tidak perlu dipelajari. Bagaimana kita tahu bahwa kita orang berdosa kalau kita tidak mau membacanya atau tidak mau belajar?
seterusnya ya. Bahwa hukum Taurat tidak dapat menghasilkan kebenaran karena coba kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 56. 1 Korintus 15 ayat 56 mengatakan demikian. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat ini mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah kuasa dosa dan dosa. Dan karena itu menghasilkan apa? Maut. Jadi tidak mungkin kita diselamatkan karena hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu upahnya maut. Itulah yang Alkitab katakan tentang hukum Taurat. Nah, kalau begitu, mengapa hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan? Nah, hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan karena tuntutan hukum Taurat yang sempurna. Itulah yang dikatakan oleh Galatia pasal 3 ayat 10 yang mengatakan, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Itu juga dikatakan oleh Yakobus 2 ayat 10 yang tadi saya telah jelaskan. Itu juga dikatakan oleh Imamat 11 ayat 44. Nah, kita lihat ya. Imamat 11 ayat 44 menuntut kita harus kudus sama dengan Allah. Dikatakan di sana, haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus. Itu dikatakan Allah kepada bangsa Israel. Itu juga yang Tuhan Yesus ajarkan dalam Matius 5 ayat 48. Dia mengatakan, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Jadi kita harus menjadi sempurna sama dengan Allah. Kita harus menjadi sama dengan Allah, baru kita bisa diselamatkan, bisa menjadi anak Allah. Tapi hukum Taurat tidak mungkin membuat kita menjadi kudus. Hukum Taurat tidak dapat membuat kita menjadi sempurna. Oleh sebab itu hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan. Nah, terus kalau begitu, mengapa Allah menjadi manusia di dalam Kristus Yesus? Karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hukum Taurat dengan sempurna, maka Allah sangat mengasihi kita. Karena kalau kita tidak menerima kasih Allah itu, maka kita tidak mungkin diselamatkan. Karena hukum Taurat menuntut kita, satu kali saja kita melanggar, kita harus dihukum. Nah, oleh sebab itu Allah mengirim putranya yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Ia adalah Allah yang menjadi manusia dan ia menjadi pengganti kita untuk melakukan semua tuntutan Allah dalam hukum Taurat yang jumlahnya ada 613 aturan. Nah, aturan-aturan ini berlaku sejak diberikan Allah dalam kitab Keluaran, dan itu diakhirinya hukum Taurat itu berakhir di kayu salib. Itu yang dikatakan oleh Efesus 2 ayat 15 yang mengatakan, dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintahnya dan ketentuan-ketentuannya. Jadi kita melihat hukum Taurat itu bukan hanya 10 hukum. 10 hukum Taurat itu adalah semua aturan yang mengatur manusia, hubungan sosial, tentang bagaimana hukum Taurat mengatur moral manusia, bagaimana hukum Taurat mengatur tata cara ibadah kita dalam hubungan manusia dengan Allah. Itu semua dikerjakan oleh Yesus Kristus selama hidupnya, dan juga yang puncaknya dia mati di kayu salib. Kita terus ya. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu
hidup pada masa Taurat. Itu yang dikatakan dalam Galatia 4 ayat 4. Mari kita baca Galatia 4 ayat 4 yang mengatakan demikian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ayat ini, Galatia 4 ayat 4 mengatakan, anaknya itu lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Kalau takluk kepada hukum Taurat artinya dia tunduk atau dia harus melakukan hukum Taurat dengan setia tanpa cacat. Kalau dia melakukan hukum Taurat ada cacatnya satu kali saja. Nah, jadi kita melihat bahwa karena dia hidup di bawah hukum Taurat, apa yang Yesus lakukan itu adalah Taurat. Jadi semua seremonial yang dijalani oleh Yesus itu semua adalah Taurat. Mulai dari disunat, dibaptis, merayakan Paskah, merayakan hari raya dari bangsa Israel, dan banyak hal yang dilakukan. Semua yang dilakukan itu adalah hukum Taurat. Di samping Yesus pelaku Taurat, Yesus juga mengajar Taurat. Coba kita melihat ya. Jadi sepanjang hidupnya di dunia dia mengajar Taurat. Itu yang dikatakan oleh Matius 23 ayat 2 dan 3 yang mengatakan sebagai berikut. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Oleh sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Jadi Yesus mengajar bahwa kita harus melakukan seluruh perintah. Tadi saya mengatakan kita. Alkitab mengatakan hukum Taurat itu ditujukan kepada orang Israel, itu di Roma 3 ayat 19. Tetapi itu sebenarnya Israel itu hanyalah sampel. Tapi menurut Roma 3 ayat 19 itu untuk mengatupkan setiap mulut dan seluruh dunia. Kalau dikatakan seluruh dunia, artinya setiap orang yang ada di dunia, mulai dari Adam sampai orang terakhir di dunia ini dilahirkan, dia itu dituntut oleh Taurat. Karena Yesus mati karena Taurat. Ya, itulah sebabnya Galatia 3:13 mengatakan demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi kalau kita mengatakan Yesus kan mati karena Taurat, karena hukum Taurat dia dikutuk, dan kita tidak ada di bawah hukum Taurat. Jadi Yesus mati bukan untuk kita. Nah, Yesus mati untuk kita juga, bukan hanya untuk orang-orang Israel. Selanjutnya kita lihat. Tadi kita sudah melihat Matius 23 ayat 2 dan 3, Yesus mengatakan kita harus melakukan perintah-perintah Taurat. Sekarang kita melihat di dalam Matius pasal 19 ayat di dalam Matius pasal 19 kita melihat Tuhan Yesus dan didatangi oleh seorang pemuda yang kaya, dan ia bertanya kepada Tuhan Yesus di dalam Matius 19 ayat 16, dia bertanya demikian. Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan untuk menerima hidup kekal? Nah, itu sering ditanyakan orang sampai sekarang itu. Itu juga ditanyakan oleh kepala penjara di Filipi, ditanyakan kepada Paulus juga. Tapi Paulus menjawab di dalam Kisah pasal 16 ayat 30 dan 31 ketika
kepala penjara bertanya, Paulus hanya menjawab, percayalah kepada Tuhan Yesus. Jadi untuk selamat hanya percaya. Nah, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 28 dan 29, orang-orang Israel juga bertanya hal yang sama. Mereka bertanya demikian kepada Tuhan Yesus. Apakah yang harus kami perbuat agar kami melakukan yang dikehendaki oleh Bapa? Dan Yesus mengatakan, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Jadi hanya percaya. Itulah sebabnya Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, waktu pemuda itu bertanya apa yang dia harus kerjakan untuk peroleh keselamatan, apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus? Di dalam Matius 19 ayat 17, Tuhan Yesus mengatakan begini kepada pemuda itu. Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan demikian? Karena dia hidup di bawah Taurat, tunduk pada Taurat. Oleh sebab itu dia mengatakan, turutilah segala perintah Allah, karena memang Taurat mengajarkan untuk melakukan seluruh perintah Allah tanpa cacat untuk beroleh selamat. Selanjutnya, dalam Matius 19 ayat 18, orang itu bertanya, perintah-perintah yang mana? Apa jawab Tuhan Yesus? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Dari mana jawaban Tuhan Yesus ini? Itu diambil oleh Tuhan Yesus dari hukum Taurat di Keluaran pasal 20 ayat 13 sampai 16. Karena Yesus mengajar Taurat. Jadi sepanjang hidupnya di dunia, dia mengajar Taurat. Kemudian selanjutnya, Tuhan Yesus mengatakan kepada pemuda yang kaya itu, jikalau engkau hendak sempurna, jualah segala harta milikmu dan berikanlah kepada orang miskin. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan kepada pemuda yang kaya itu, jikalau engkau hendak sempurna? Karena memang tuntutan Taurat harus sempurna untuk masuk surga. Nah, selanjutnya dalam Matius 19 ayat 25 mengatakan, waktu pemuda itu mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dia menjadi kecewa. Sehingga dia pergi dari Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus mengatakan alangkah sukarnya bagi orang kaya untuk masuk surga. Murid-murid yang mendengar hal itu mengatakan demikian kepada Tuhan Yesus dalam Matius 19 ayat 25. Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Ini respons dari murid-murid ketika mendengar apa jawaban Tuhan Yesus kepada orang kaya, pada orang muda yang kaya itu ya. Pertanyaan ini yang dikatakan oleh murid-murid ini, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Ini murid-murid juga menjadi putus asa, kalau begitu mereka juga tidak diselamatkan. Jadi apa jawab Yesus? Di dalam Matius 19 ayat 26. Bagi manusia hal ini tidak mungkin. Apa itu artinya? Artinya tidak mungkin manusia selamat dengan melakukan apa yang Yesus ajarkan, yaitu Taurat. Karena Taurat tidak mungkin menyelamatkan, karena Yesus mengejar Taurat. Tetapi selanjutnya apa yang Tuhan Yesus katakan? Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Nah, Allah itu adalah Yesus, karena Allah itu menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Jadi Yesus itu dia adalah Allah manusia, atau dia adalah manusia Allah. Dan karena dia Allah,
dia sanggup melakukan perintah-perintah atau hukum Taurat dengan sempurna. Itulah yang kita bisa lihat dalam Filipi 2 ayat 8. Bahwa Yesus telah menjadi manusia dan dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau dia taat sampai mati, maksudnya selama hidupnya tidak ada tuntutan Allah yang dia langgar. Tidak ada hukum Taurat yang dia langgar, karena dia itu adalah pelaku Taurat, atau dia hidup di bawah Taurat, atau dia takluk kepada hukum Taurat. Dan ketika dia taat sampai mati di kayu salib, Roma 10 ayat 4 mengatakan begini. Itu Roma 10 ayat 4. Bunyinya demikian. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Apa artinya? Artinya Kristus telah menggenapkan seluruh tuntutan Allah yang tertulis dalam hukum Taurat. Itulah yang dimaksud dengan Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Artinya, semua perintah Allah telah dilakukannya dengan sempurna, tanpa cacat. Untuk apa dia melakukan itu? Untuk kita, karena dia adalah pengganti kita. Karena tidak mungkin kita, manusia yang memiliki keinginan daging, memiliki kuasa dosa, memiliki hukum dosa di dalam tubuh kita untuk mentaati perintah-perintah yang tertulis dalam hukum Taurat. Tapi Yesus, dia telah menjadi daging, telah menjadi manusia. Itulah yang Alkitab bilang, the word become flesh, menjadi daging. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah menjalani hukum Taurat dengan sempurna. Kenapa? Karena Yesus dilahirkan bukan dari keturunan Adam. Karena Adam mewariskan dosa kepada kita. Itu dikatakan oleh Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi maut telah masuk, dosa telah masuk melalui satu orang, yaitu Adam. Dan karena itu maut telah menjalar kepada semua orang, karena dosa itu telah diwariskan kepada semua orang. Tapi Yesus tidak mewarisi dosa, karena dia dilahirkan dari atas, dari Allah, dari Roh Kudus. Dia dikandung oleh Roh Kudus di dalam kandungan dari Maria, sehingga dia tidak mewarisi dosa. Karena dia tidak mewarisi dosa, tidak memiliki keinginan daging, tidak memiliki kuasa dosa, sehingga dia tidak berdosa, dan dia dapat melakukan semua perintah Allah dengan baik dan sempurna. Terus, nah, tadi kita mengatakan, tadi kita telah membaca dalam Roma 10 ayat 4, untuk apa? Di sini dikatakan selanjutnya, dikatakan demikiannya. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi hukum Taurat itu diberikan supaya kebenaran itu diperoleh orang-orang percaya. Karena apa? Kebenaran itu diberikan kepada kita. Itu yang dikatakan oleh 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi
ayat ini menjelaskan Yesus yang tidak mempunyai dosa telah dibuat Allah menjadi dosa karena dosa kita, supaya di dalam Dia atau di dalam Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Kalau kita sudah ada di dalam Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. Bagaimana kita berada di dalam Kristus? Itu karena percaya. Karena percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib, memikul hukuman dosa kita. Karena kalau kita hanya percaya, semua orang percaya. Tetapi tidak semua orang percaya bahwa Yesus telah mati karena memikul hukuman dosanya. Buktinya banyak orang yang mengaku orang Kristen, kalau ditanya apa syarat masuk surga, mereka katakan rajin berbuat baik. Tidak cukup itu iman. Di dalam Roma 8 ayat 3 dan 4 dikatakan begini. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Semua orang tidak berdaya karena di dalam dagingnya atau di dalam tubuhnya itu ada kuasa dosa atau ada keinginan daging, sehingga tidak mungkin dia melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Selanjutnya dikatakan telah dilakukan Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Jadi Allah mengutus anaknya, kalau bahasa Inggris bilang the word become flesh, menjadi daging. Jadi kita lihat bahwa Allah mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa. Jadi Yesus menjadi daging, dagingnya serupa dengan kita. Serupa dengan kita tapi tidak persis sama. Karena daging kita ada kuasa dosa. Tapi di dalam daging Tuhan Yesus atau di dalam tubuh Tuhan Yesus tidak ada kuasa dosa. Selanjutnya dikatakan Ia yaitu Allah ya. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa. Jadi Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Di dalam daging siapa? Di dalam daging dari anaknya Yesus Kristus. Itu sebabnya 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah dibenarkan. Saya ulangi ya, saya akan baca 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita telah sembuh dari penyakit dosa. Mungkin kita bingung, masa kita masih berbuat dosa? Ingatlah, dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 mengatakan begini ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi kalau kita lahir dari Allah, dari firman Allah, atau dari Roh Kudus, maka kita tidak dapat berbuat dosa. Kita itu siapa? Pribadi kita, personal kita, itu tidak dapat berbuat dosa. Tapi kalau kita berbuat dosa, sebenarnya
Kalau kita membaca dalam Roma pasal 7 ayat 20 mengatakan begini. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ini Paulus bilang, bukan lagi aku yang memperbuatnya. Bukan Paulus, tapi dosa. Dosa itu ada di dalam tubuhnya. Ingatlah, bahwa tubuh kita itu belum ditebus. Yang ditebus adalah pribadi kita, personal kita yang ditebus. Oleh sebab itu ada pertentangan antara keinginan daging dan pribadi kita. Pribadi kita menghendaki melakukan yang baik, tetapi keinginan daging kita atau tubuh kita seringkali memaksa kita untuk mengikuti keinginan daging. Tetapi orang percaya tidak selalu mengikuti keinginan daging. Coba kita lihat dalam Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16 bilang begini. Galati 5 ayat 16 ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Orang percaya memiliki roh kudus dalam hatinya. Tapi ketika dia tidak bergantung kepada roh, ketika dia tidak memikirkan perkara rohani, atau tidak memikirkan perkara-perkara surgawi, pada saat dia tidak memikirkan perkara rohani, atau pada saat dia tidak memikirkan hal-hal yang rohani, dia sebenarnya berbuat dosa. 1 menit saja dia tidak memikirkan perkara rohani, itu dosa. Jadi orang percaya bisa menuruti keinginan daging. Oleh sebab itu, Filipi 4 ayat 8 bilang, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, dan seterusnya, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau kita tidak memikirkan hal-hal yang benar, yang adil, maka kita sebenarnya berbuat dosa. Terus, selanjutnya kita lihat ya. Karena Tuhan Yesus itu di dalam Roma pasal 8 yang kita baca tadi, kita belum selesai dengan Roma pasal 8 ayat 3 dan 4, dikatakan supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Tadi saya telah jelaskan, Allah telah menjatuh hukuman atas dosa-dosa kita di dalam daging dari Yesus Kristus. Itu juga dijelaskan oleh 1 Petrus 2 ayat 24 tadi. Supaya apa? Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Jadi tuntutan hukum Taurat atau tuntutan firman Allah atau tuntutan Allah itu telah digenapi di dalam kita yang percaya kepada Kristus. Kalau kita tidak percaya kepada Kristus, kalau kita tidak ada di dalam Kristus, maka tuntutan Allah itu tidak digenapi. Seterusnya ya. Nah, karena tuntutan Allah bagi kita orang berdosa yang sudah percaya, nah tuntutan Allah itu sudah dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Itulah yang dikatakan oleh Kolose 2 ayat 10 yang mengatakan demikian. Kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Jadi kalau kamu tidak ada di dalam Dia, atau kalau kita tidak ada di dalam Dia, maka tuntutan Allah itu belum dipenuhi, belum digenapkan. Itu maksudnya. Kalau kita membaca dalam Efesus pasal 1 ayat 23 mengatakan, kita akan baca ya, Efesus pasal 1 ayat 23 bunyinya demikian.
Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kita lihat, jemaat itu adalah tubuh Kristus. Kalau tidak ada jemaat, bagaimana dengan tubuh Kristus? Kalau tidak ada jemaat, tidak ada tubuh Kristus. Kristus hanyalah kepala. Di mana tubuhnya? Tubuhnya adalah kita. Dan kita yang adalah tubuhnya, yang adalah jemaatnya, semua yang dituntut oleh Allah, semua yang dituntut oleh hukum Taurat, itu telah dipenuhi oleh Dia, dikatakan, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah, karena Yesus sudah memenuhi semua dan segala sesuatu yang dituntut oleh Allah, oleh sebab itu, kalau kita membaca dalam 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan begini, sebab kamu bukan lagi milik kamu sendiri, karena kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Oleh sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kita orang percaya telah menjadi milik Kristus. Dia telah membeli kita. Dia telah membayar lunas semua dosa kita. Tidak ada dosa yang perlu kita bayar. Karena satu dosa pun yang tidak terbayar, kita tidak boleh masuk surga. Itu juga dikatakan oleh 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Dia mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat ini menjelaskan bahwa kita sudah dibayar mahal, karena kita tidak bisa membayarnya. Karena harga nyawa kita, harga darah kita itu terlalu mahal. Karena nyawa kita ada di dalam darah. Oleh sebab itu, untuk membayar nyawa kita, maka darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Dikatakan dalam Mazmur 49 ayat 8 dan 9 mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Jadi kita tidak bisa membayar sendiri dosa kita, karena dosa kita terlalu mahal. Tetapi sekalipun dosa kita terlalu mahal, itu semua sudah dibayar lunas dengan darah yang mahal, itu darah Kristus. Tuntutan itu sudah selesai dibayar. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berteriak di atas kayu salib, sudah selesai, atau tetelestai. Teriakan ini bukan teriakan kekalahan, tapi teriakan kemenangan. Nah, artinya tuntutan Allah itu sudah selesai dibayar. Semua dosa kita sudah dibayar lunas. Nah, kalau begitu, kalau kita sudah percaya bahwa Yesus sudah mati di kayu salib karena memikul hukuman dosa kita, itu dibayarnya dengan mahal, dengan harga darah Yesus sendiri. Yesus yang kena kutuk karena hukum Taurat, seperti yang dikatakan tadi telah saya katakan lagi ulang, Galatia ayat 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi kutuk hukum Taurat yang harus kita terima telah diterima, telah ditanggung oleh Yesus. Jadi dosa-dosa kita itu ditanggung oleh Yesus. Nah, kita lihat ya. Kalau kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat kita, yang mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan. Kalau kita sudah percaya Yesus telah mati karena dosa-dosa kita, atau menanggung hukuman dosa kita, kita menjadi anak Allah sekarang.
apakah anak Allah boleh melakukan perintah-perintah yang tertulis dalam hukum Taurat? Tidak dapat, tidak boleh. Karena Galati 3 ayat 25 bagian B mengatakan, kita tidak berada di bawah pengawasan penuntun. Apa itu penuntun? Hukum Taurat. Kita tidak berada di bawah pengawasan penuntun. Kalau Roma 6 ayat 14 bagian B bilang, kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi kalau kita mau bertumbuh, kalau kita mau melakukan perintah-perintah Allah, itu karena kasih karunia. Galati 1 ayat 9 bilang begini. Jika ada orang yang memberitakan Injil yang berbeda dengan apa yang kamu terima, terkutuklah dia. Galati 1 ayat 9 ini diulang di ayat 8. Jadi dari ayat 8 dan ayat 9 dua kali dikatakan terkutuklah. Ini dikarenakan orang-orang atau jemaat Galatia telah mendengar Injil dari Paulus bahwa selamat itu hanya karena kasih karunia, hanya karena iman pada pengorbanan Yesus di kayu salib. Oh, Yesus selamati karena dosa-dosa kita. Tetapi datang orang-orang dari Yerusalem yang adalah orang-orang yang sebenarnya pengikut dari Petrus, mengatakan bahwa tidak cukup karena percaya atau tidak cukup hanya karena iman, tapi mereka juga harus melakukan perintah-perintah yang tertulis dalam hukum Taurat supaya mereka diterima Allah. Sebenarnya orang percaya tidak bisa melakukan hukum Taurat lagi. Karena apa? Orang kalau melakukan hukum Taurat, dia ingin bahwa ketaatannya melakukan perintah-perintah yang ada dalam hukum Taurat itu supaya dia diterima Allah. Tetapi kita sekarang ini diterima oleh Allah bukan karena hukum Taurat. Kita diterima Allah karena kasih karunia, karena pengorbanan di kayu salib. Itu yang dikatakan oleh Ibrani 10 ayat 19 yang mengatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Jadi kalau kita mau datang kepada Allah, mau datang ke tempat kudus, kita hanya diterima karena darah Yesus. Itu yang Ibrani 10 ayat 19 katakan. Selanjutnya dalam Galati 5 ayat 3 mengatakan begini. Setiap orang yang menyunatkan dirinya, ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Saya ulangi, Galati 5 ayat 3. Setiap orang yang menyunatkan dirinya, ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kenapa orang yang mau membenarkan dirinya dengan disunat, firman Tuhan mengatakan kalau begitu dia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Karena hukum Taurat menuntut kesempurnaan. Itu Yakobus 2 ayat 10 bilang, barang siapa melakukan seluruh perintah tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah kepada seluruhnya. Jadi dia wajib melakukan seluruh perintah Allah kalau mau diterima Allah. Tetapi tidak ada yang sanggup kecuali Yesus. Jadi hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Bukan karena ketaatan kita pada hukum Taurat. Jadi kalau kita mau membenarkan diri karena hukum Taurat, kita harus melakukan dengan sempurna. Jadi kalau dia mau membenarkan diri karena disunat, dia harus melakukan semua perintah Allah. Jadi kalau kita sebenarnya mau membenarkan diri, mau selamat karena baptisan, ya boleh. Tapi harus melakukan seluruh perintah. Karena baptisan itu adalah salah satu perintah Allah. Waktu Yesus itu dibaptis, untuk apa Yesus dibaptis? Yesus mengatakan demikian. Ini dia katakan di dalam Matius ya.
Matius pasal 14 ayat 15. Tuhan Yesus mengatakan kepada Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis bilang, dia yang harus dibaptis oleh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kepada Yohanes Pembaptis, sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Apa arti menggenapkan seluruh kehendak Allah? Artinya menggenapkan seluruh perintah Allah. Itu yang dimaksud. Artinya menggenapkan setiap perintah Allah yang ada jumlahnya 613 perintah. Itu harus genap. Kalau satu yang tidak dilakukan itu tidak genap. Dan Yesus itu dibaptis bukan supaya selamat. Untuk apa Yesus dibaptis? Yesus dibaptis dengan tujuan, ini kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 39 bilang begini. Yesus dibaptis supaya ia dinyatakan kepada Israel. Saya ulangi, Yohanes 1 ayat 39. Supaya ia dinyatakan kepada Israel. Apa artinya dinyatakan kepada Israel? Supaya ia dilantik sebagai imam besar untuk melayani orang-orang Israel. Tetapi orang-orang Israel menolak Tuhan Yesus. Jadi Yesus itu adalah imam besar kita. Imam-imam yang ada pada masa Perjanjian Lama itu adalah keturunan Harun, keturunan orang Lewi. Tapi imam besar yang tidak masuk dalam keturunan Lewi atau keturunan Harun itu adalah Yesus. Karena Yesus itu dari keturunan Yehuda. Dan dialah yang menjadi imam besar kita. Dia mendoakan kita siang dan malam saat ini di sorga. Dan dia nanti menjadi imam besar ketika dia ada di sorga. Dia membawa darahnya sendiri dan mendoakan kita siang dan malam di hadapan Allah. Jadi Yesus terangkat ke sorga sebagai manusia. Dan sebagai manusia yang sempurna, dia mendoakan kita di hadapan Allah siang dan malam. Itu yang dikatakan dalam Ibrani 7 ayat 25. Dikatakan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ia hidup senantiasa. Senantiasa artinya setiap saat, setiap menit. Dia apa? Menjadi pengantara. Apa tugas pengantara? Pengantara itu imam besar. Apa tugas imam besar? Pada masa Perjanjian Lama, tugas imam besar adalah untuk mendamaikan antara orang berdosa dengan Allah. Orang berdosa harus membawa darah binatang, darah domba atau darah kambing. Tetapi Yesus adalah imam besar kita. Dan dia dapat menyelamatkan kita dengan sempurna. Karena darah binatang yang dibawa oleh orang-orang berdosa kepada imam besar pada masa Perjanjian Lama itu tidak sempurna. Itu Ibrani 10 ayat 1 mengatakan demikian. Dan di dalam Ibrani 10 ayat 4 mengatakan tidak mungkin darah binatang, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan dapat menghapus dosa. Karena yang dapat menghapus dosa hanya darah Yesus. Itu Yohanes 1 ayat 29 mengatakan dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu juga yang dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kita masih pada apakah orang percaya boleh melakukan hukum Taurat? Nah, saya akan mengatakan mengambil dari Galatia 5 ayat 4 mengatakan begini. Kamu lepas dari Kristus jika mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Jadi hukum Taurat tidak dapat memberikan kebenaran pada kita. Kalau kita tidak mendapat kebenaran,
berarti kita lepas dari Kristus. Kalau kita lepas dari Kristus, maka kita binasa. Karena yang memberikan kebenaran itu adalah Yesus. Di dalam Roma pasal 3, Roma pasal 4, bahwa kita dibenarkan karena iman. Dan juga di dalam Filipi pasal 3 ayat 9, saya akan memberikan. Filipi 3 ayat 9 bilang, berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi bukan melakukan perintah-perintah dalam hukum Taurat kita menjadi berada di dalam Dia, karena kebenaran yang kita peroleh dari ketaatan pada hukum Taurat adalah kebenaran yang dibuat sendiri, mendirikan kebenaran sendiri namanya. Tetapi yang benar, ayat itu mengatakan yaitu kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Jadi kalau kita percaya Kristus, maka kita diberikan kebenaran. Karena kebenaran Yesus yang diberikan kepada kita, Yesus yang menjadikan tidak benar. Itu yang dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Kristus telah mati sekali untuk dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia dapat membawa kita kepada Kristus. Jadi Yesus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia mengambil segala dosa kita. Ia dijadikan tidak benar supaya kita menjadi benar. Jadi ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Jadi dipertukarkan, Yesus yang benar menjadi tidak benar, dan dia mati untuk segala dosa atau segala ketidakbenaran kita, dan kita yang percaya dijadikan benar. Kalau kita sudah dijadikan benar, ayat itu mengatakan supaya ia dapat membawa kita kepada Allah. Ada lagi yang terakhir ya. Apakah kita boleh melakukan hukum Taurat? Dalam 2 Timotius 2 ayat 1 mengatakan, jadilah kuat oleh kasih Kristus dalam Kristus Yesus. Jadi kita menjadi kuat di dalam Kristus, rohani kita menjadi kuat oleh karena kasih karunia yang ada dalam Kristus Yesus. Yang terakhir, Titus 2 ayat 12 mengatakan begini. Ia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Ia ini, kalau kita baca dalam Titus 2 ayat 11, adalah kasih karunia. Kasih karunia ini dibuat menjadi personifikasi, diganti dengan kata ia. Jadi ia atau kasih karunia ini yang mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan dunia. Atau dengan kata lain, bahwa kasih karunia yang mendidik kita untuk bertumbuh. Jadi kasih karunia yang menyadarkan mana yang benar, mana yang salah, supaya kita hidup kudus, hidup benar, dan hidup beribadah sesuai dengan perkenanan Allah. Sampai di sini dulu sesi yang kita bicarakan dengan judul Mengapa Hukum Taurat Tidak Dapat Menyelamatkan. Selamat malam dan sampai bertemu kembali.